Kalau kamu orang Indonesia, coba berhenti sebentar. Ambil waktu 1 menit saja dan dengar ini baik-baik ya. Ini bukan berita, ini bukan konten biasa. Ini tentang manusia. Saya tidak akan bicara panjang di awal ya. Saya hanya ingin langsung ke inti. Hari ini banyak orang masih melihat Gaza sebagai berita. Angka, statistik, headline. Tapi di balik semuanya ini, ada kehidupan yang sangat nyata. Ada ayah yang hanya ingin melindungi keluarganya. Ada ibu yang berusaha tetap kuat di depan anak-anaknya. Dan ada anak-anak yang seharusnya bermain, tapi harus belajar bertahan hidup. Coba bayangkan sebentar. Bangun pagi bukan karena alarm, tapi karena suara ledakan, suara bom setiap hari. Bukan sekali, tapi berkali-kali, hampir setiap hari. Dan di saat itu yang ada di pikiran bukan pekerjaan, bukan sekolah, tapi satu hal saja. Apakah hari ini saya masih hidup atau mau menjadi syahid? Ya, ini bukan cerita film. Ini bukan sesuatu yang jauh. Ini nyata ya. Dan itu terjadi sekarang saat ini di Gaza. Walaupun gencatan senjata, tetapi masih ada suara bom setiap hari. Banyak dari rakyat Gaza tidak lagi punya rumah. Bukan karena pindah, tapi karena sudah hancur. Ada yang kehilangan keluarga, ada yang kehilangan segalanya. Dan yang paling berat, ada yang bahkan tidak punya waktu untuk berduka. Benar-benar hancur semua teman-teman. Tapi yang membuat hati benar-benar sakit bukan hanya semua itu ya. Bukan hanya kehilangan, tapi rasa seperti dilupakan. Seolah-olah dunia terus berjalan tanpa melihat mereka. Tapi jujur, ketika melihat Indonesia, perasaan itu sedikit berubah ya. Melihat orang-orang Indonesia berdoa, melihat kepedulian, melihat dukungan dari Indonesia, itu bukan hal yang kecil. Itu berarti lebih dari yang mungkin dibayangkan. Masya Allah, Indonesia selalu berdiri sama Palestina. Kalau boleh jujur, banyak dari rakyat Gaza merasa Indonesia itu sangat dekat ya, walaupun jauh secara jarak, tapi terasa dekat di hati. Sebelum kita lanjut, kalau teman-teman merasa ini penting, bantu sebarkan. Bukan untuk channel ini, tapi supaya lebih banyak orang tidak lupa dan mereka peduli untuk Palestina. Saya tidak di Gaza, tapi saya melihat, saya mendengar, dan saya mencoba menyampaikan. Karena tidak semua orang punya suara ya. Saya mau menyuarakan Palestina. Kadang orang berpikir apa yang bisa dilakukan dari jauh. Jawabnya mungkin sederhana ya, tapi dampaknya sangat besar ya. Berbicara, mengingat, menyebarkan, menyuarakan Palestina ya, menciarkan Palestina dan berdoa. Karena doa adalah senjata kita. Hal-hal yang kecil seperti ini bagi sebagian orang mungkin biasa, tapi bagi rakyat Gaza itu adalah harapan besar. Saya tahu hidup tidak mudah ya. Setiap orang punya masalahnya sendiri ya. Kadang-kadang kita susah juga di Indonesia. Tapi di tempat lain ada orang yang setiap hari hanya berharap bisa bertahan hidup ya. Dan mereka tetap kuat, tetap bertahan walaupun dalam keadaan yang tidak semua orang sanggup bayangkan. Itu di Gaza. Pesan ini bukan untuk membuat sedih ya teman-teman. Bukan juga untuk menyalahkan siapapun. Ini hanya pengingat kepada teman-teman semuanya bahwa di balik semua berita ada manusia seperti kita, saudara-saudara kita di Gaza. Kalau suatu hari merasa lelah, ingat ada orang di luar sana yang tetap berdiri walaupun segalanya sudah hilang. Dan mungkin itu bisa memberi perspektif baru ya dari hati untuk Indonesia. Terima kasih atas doa, atas kepedulian, atas perhatian, atas bantuan yang diberikan kepada Palestina. Dan satu hal terakhir, jangan lupakan Gaza ya. Mereka adalah saudara-saudara kita yang mereka bertahankan tanah Palestina. Dan mereka juga selalu melindungi Masjidil Aqsa, yang mana Masjidil Aqsa ini bukan hanya urusan orang Palestina saja, bukan hanya urusan orang Arab saja, tetapi urusan kita semuanya. Dan saudara-saudara di Palestina, mereka masih belum menyerah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan solusi yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala satu hari nanti
memberikan kepada rakyat Gaza bisa hidup dengan tenang. Amin ya rabbal alamin. Semoga saya juga bisa berkumpul dengan keluarga yang ada di Gaza. Saya mau berpesan terakhir kepada teman-teman bahwa kalau teman-teman suka dengan video ini, tolong subscribe di channel saya dan like video ini, share sama teman-teman. Mudah-mudahan menjadi ini bermanfaat untuk semuanya. Dan teman-teman, sebelum tutup video ini, saya mau sampaikan bahwa kalau teman-teman mau ikut membantu saudara-saudara kita di Palestina, teman-teman bisa hubungi saya untuk membeli produk saya, ya. Itu adalah minyak zaitun asli dari Palestina, ya, dan ada premium propolis. Minyak zaitun ini kita ambil langsung dari petani orang Palestina, alhamdulillah. Dan saya juga setiap bulan, dan istri, ya, alhamdulillah, setiap bulan kita berbagi dan memberikan bantuan kepada saudara kita di Palestina, terutama keluarga kita, alhamdulillah, setiap bulan. Jadi teman-teman, saya di sini maaf ya, bukan minta donasi, bukan menggalang dana, bukan apa-apa ya. Saya hanya menawarkan produk saya, Biladi minyak zaitun, yang manfaatnya luar biasa untuk seluruh tubuh. Sekalian kita bisa support dan mendukung saudara-saudara kita di Palestina. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan kathiran. Wa insyaallah kita jumpa di Palestina satu hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Salat di Masjidil Aqsa. Jazakumullahu khairan kathiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.